Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bisa Rifin dengan NIM AHIR 170. Kali ini saya akan presentasikan mengenai 5 jurnal yang sama-sama dapat dianalisis menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, terutama melalui konsep habitus, arena, atau field, modal, dan modal simbolik. Nah, jurnal pertama yang akan saya bahas itu tentang tradisi hikmah santri dalam pesantren. Nah, hikmah merupakan bentuk pengabdian santri kepada kiai yang tidak hanya bermakna pelayanan fisik, tapi juga dimaknai sebagai nilai spiritual. Nah, dalam pandangan luar juga, hikmah itu seringkali dianggap sebagai feodalisme karena terlihat ada relasi kuasa antara kiai dan juga santrinya. Namun, dalam budaya pesantren, hikmah dimaknai sebagai bentuk takzim atau penghormatan untuk memperoleh barokah serta ridho kiai. Nah, melalui teori Bourdieu ini, pesantren dapat dipahami sebagai arena sosial, tempat habitus religius santri dibentuk. Nah, santri belajar disiplin, sabar, dan menghormati guru melalui aktivitas sehari-hari. Tenaga dan waktu yang diberikan santri menjadi bentuk pertukaran modal, yaitu modal fisik menjadi modal simbolik, berupa barokah, ridho, kiai, dan legitimasi moral. Nah, tradisi hikmah juga itu mengalami perubahan. Jika dahulu lebih banyak berupa pelayanan fisik, seperti membantu rumah kiai atau menjaga pesantren, sekarang hikmah juga dapat berbagai bentuk digital, seperti mengelola media sosial, membuat konten dakwah, dan membantu administrasi pesantren. Selanjutnya, yang kedua, saya juga membahas jurnal mengenai strategi kemenangan calon legislatif Partai Gerindra dalam pemilu 2014 di Kota Salatiga. Pada pemilu 2009, Gerindra belum berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Salatiga. Namun, pada tahun 2014, Gerindra ini berhasil memperoleh suara dan menempatkan 4 kader sebagai legislatif. Nah, kemenangan itu menunjukkan bahwa pemilu lokal itu bukan hanya pertarungan antar partai, tapi juga pertarungan antar aktor. Setiap calon memiliki modal yang berbeda. Nah, ada yang memiliki pengalaman politik, profesi dokter, jaringan sosial, status sebagai tokoh agama, maupun kekuatan ekonomi. Strategi yang digunakan antara lain door to door, open house, silaturahmi, pemetaan pemilih, dan juga pembentukan tim sukses. Pemilih sebagai menjadi pemilih loyal, pemilih tidak pasti, dan pemilih galau. Selain itu, kemenangan Gerindra juga itu dipengaruhi oleh citra partai dan figur Prabowo Subianto. Jadi kemenangan politik dalam kasus ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan calon mengelola habitus, modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan juga modal simbolik. Selanjutnya, jurnal ketiga, saya membahas tentang kemenangan pasangan independensi Wadi dan Komaru zaman dalam Pilkada Kota Metro tahun 2020. Kemenangan ini menarik karena berpasangan independen biasanya tidak memiliki mesin partai, tetapi Wahdi dan Komaru itu mampu mengalahkan calon yang didukung partai politik. Faktor utama kemenangan mereka adalah modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik. Wahdi ini dikenal sebagai dokter dan dosen yang sangat dekat dengan masyarakat, sedangkan Komaru zaman dikenal sebagai pensiunan ASN dan tokoh Muhammadiyah. Mereka ini memiliki kepercayaan sosial yang kuat di masyarakat. Strategi pemenangan dilakukan melalui pendekatan langsung, seperti door to door, pertemuan terbatas, kunjungan rumah, dan jaringan akar rumput. Ada juga di tim TPS yang bertugas mencari dukungan tambahan. Nah, kemenangan ini itu cuma menunjukkan bahwa mesin partai bukan satu-satunya faktor penentu dalam politik. Kedekatan figur dengan masyarakat, pelayanan sosial, dan kepercayaan warga dapat menjadi kekuatan besar dalam pemenangan pemilu. Selanjutnya, jurnal keempat ini saya membahas mengenai dinamika politik Agus Arifin Nukmang dalam menentukan pasangan pada Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018. Agus ini merupakan tokoh politik yang dapat menjabat sebagai wakil gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode. Nah, dalam proses pencalonannya, ia sempat dikaitkan dengan beberapa tokoh sebagai calon pasangan, seperti Alia Mustika, Ilham, dan Andi Nurpati. Namun, akhirnya Agus ini memilih Tanri Bali Lamo. Pemilihan Tanri Badi Lamo ini dianggap strategis karena ia memiliki latar belakang militer, citra tegas, bersih, dan berpengalaman dalam pemerintahan. Kombinasi Agus dan Terinba ini mempertemukan pengalaman sipil birokrasi dengan citra militer yang disiplin. Dalam perspektif Bourdieu juga, keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan juga modal sosial. Nah, dukungan partai seperti PBB, Gerindra, dan juga PPP juga menjadi faktor penting agar pasangan ini dapat menjadi mendaftar ke KPU. Jadi penentuan pasangan politik bukan hanya soal kecocokan pribadi, tetapi juga soal perhitungan, modal, survei, dukungan partai, dan juga peluang kemenangannya. Selanjutnya, jurnal kelima, saya itu membahas mengenai modal politik Joko Widodo dalam memperkuat legitimasi politiknya. Jokowi dipahami sebagai aktor politik yang memiliki habitus sederhana dan merakyat. Latar belakangnya sebagai pengusaha mebel, kemudian wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden 2 periode membentuk citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Dalam perspektif Bourdieu juga, Jokowi ini mengumpulkan berbagai modal ekonomi, terlihat dari kebijakan pembangunan, dan program bantuan sosialnya. Modal budaya tampak dari gaya kepemimpinan sederhana, belusukan, dan juga pembangunan infrastruktur.
Modal sosial dibangun melalui jaringan politik relawan, partai koalisi, organisasi masyarakat, dan juga elit politik. Semua modal tersebut kemudian itu berubah menjadi modal simbolik, berupa citra pemimpin populer, sederhana, dan berhasil membangun. Namun, penguatan legitimasi ini juga menimbulkan kritik, seperti pelemahan demokrasi, oligarki, patronase, dan juga politik dinasti, terutama dengan naiknya Gibran sebagai wali kota presiden periode 2024 sampai 2029. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.